Terinspirasi dari channel YouTube bernama PewDiePie, pria yang lahir di Yogyakarta ini membuat konten horor di channel YouTube-nya. Tidak tanggung-tanggung sekarang channel YouTube-nya memiliki lebih dari 3 juta subscriber. Hijrawan Ewing. Selamat malam Mas Ewing. Malam semuanya, malam Pak, malam semua penonton. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Saya tinggal di Bandung ya. Oh iya, di Bandung nih. Alhamdulillah Bandung. Ya biasalah lagi PPKM. Gimana Jakarta nih Pak? Di PPKM di sana Pak? Masih disekat, masih orang di rumah aja lah. Mudah-mudahan bisa dibuka lagi semua. Sama, saya juga di rumah aja nih Pak. Aduh, pusing juga sih, stres. Tapi ya gimana, haruslah. Oke ya, kita mulai aja. Mari kita simak baik-baik. Kita mengundang Mas Ewing ini karena kemarin saya kebetulan habis mengundang Mongol. Mongol itu salah satu stand-up komedi yang lagi membicarakan soal-soal horor, soal-soal setan, soal-soal yang penampakan-penampakan begitulah. Ya, jadi saya juga nonton tuh Mongol. Tapi malah jadinya bawaannya malah kocak kalau saya nonton dia. Iya, lucu tapi menarik gitu. Horor tapi stand up tapi ya gitulah lucu. Iya. Tapi saya manggil Ewing aja ya. Ewing juga boleh, kontennya yang saya tonton dari sekian banyak itu semuanya saya kira nih ada indra ke-6 kali ini Ewing nih. Oh enggak, saya hitungannya mah saya cuman rakyat biasa beneran Pak. Tapi kan kadang-kadang ngelihat sesuatu ini dan jangan-jangan kita ada yang lewat nanti nih pas kita lagi. Wah, nggak ada sih. Aman. Aman ya? Sendirian nih saya soalnya. Oh gitu? Gitu Pak, saya juga takut ini nanti. Enggak, yang penting selama kita berbuat positif dan baik pasti dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah. Amin. Tenang aja lah pokoknya, selalu melindungi kita. Oke. Mas Ewing, kenapa harus konten-konten horor yang Mas Ewing angkat? Selama ini dari mana permulaan itu bikin konten YouTube horor? Karena emang suka aja sih. Sebenarnya kan kalau dulu ya waktu zaman SD tuh ya Pak, kan ada tuh lah waktu sekolah ngobrol sama murid lain kayak sekolah kita berhantu loh, ada pocong ya di toilet gitu. Nah terus waktu SMP juga, SMA juga, terus kuliah juga lah banyak lah gosip-gosip, rumor-rumor tentang sebelah kita tuh sebelah kampus tuh kuburan gitu. Betul. Cuman itu kan jadi kayak wah menarik nih ceritanya kalau dikumpulin gitu, kalau dirangkum nih. Padahal mah ya dari situ langsung kayak seru juga ya ngebuat konten horor gitu. Cobalah buat konten horor, cuman jangan yang di sekitaran sini doang, tapi ya Indonesia gitu. Apalagi Indonesia kan terkenal juga kan dengan horornya. Kayak banyak lah setan-setan Indonesia ya, kayak pocong, kuntilanak, kuyang, apalah. Iya, kolor hijau aja terbaru masih ada itu. Itu dia. Jadi kayak belum ada nih yang bahas, dulu mah belum ada gitu. Why not kita coba bahas gitu aja deh. Emang sebelum itu langsung horor apa ada konten-konten lain yang Mas Ewing pernah buat? Dulu kan masih karena keterbatasan biaya, keterbatasan equipment ya. Jadi kayak ya coba-coba aja lah. Namanya juga dulu masih kuliah gitu, kayak gabut nih nungguin dosen gitu. Buatlah konten gitu, konten yang main game, iseng-isengan aja dulu mah. Gitu. Terus akhirnya setelah ini ternyata game mulai bosen sih, terus akhirnya coba deh ke horor karena emang kesukaan juga horor gitu. Oh iya. Tapi memang trennya apa gimana menurut Mas Ewing? Orang-orang Indonesia ini sukanya memang mistik, horor, apa memang karena kebudayaan kita banyak? Jadi setiap daerah masing-masing itu kan punya hantunya gitu. Kalau orang Jawa hantunya ini, orang Batak hantunya ini gitu. Yes. Nah, ya itu juga tuh yang istilahnya menarik ya. Kalau andaikan kita lihat sejarah Indonesia ya gitu, dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, itu Indonesia sebenarnya udah horor sih, banyak ya cerita-cerita rakyat gitu, kayak urban legendnya tuh udah banyak. Jadi kayak kenapa nggak digali gitu? Kenapa sih nggak kita bahas? Oke lah kita coba bahas lah kayak Nyi Roro Kidul waktu dibuat videonya, terus kayak banyak lah kayak Banaspati, pocong, kuyang. Wah ini menarik nih, seru nih. Indonesia emang bener kaya dengan hantunya, emang bukti banget gitu. Iya kan, sampai hari ini orang juga masih ada lah, malah ada perkumpulannya, bisa menyantet orang, bisa ada dukun, ada kan banyak dukun-dukun yang bisa macam-macam lah. Kadang-kadang juga bilang ada orang dukun putih, dukun hitam, padahal semua dukun sih sama aja menurut saya begitu. Iya. Cuman terus, itu saya juga nggak tahu lah kalau dukun itu kan, wah ilmunya, aduh saya nggak berani ini lah, takut disantet saya pokoknya.
Saya cuma berhati aja. Oke. Terus yang saya buat tertarik nih, kan banyak nih Mas Ewing bikin videonya tuh dari berbagai macam source, terus dengan lucu-lucu lah. Mau setan yang original, apa setan luar negeri, semacam kayak kalau di Inggris itu kan Frankenstein atau apa gitu kan. Nah kalau Mas Ewing ini datanya apa? Kan bukan setan Indonesia aja, setan dari berbagai macam yang Mas Ewing tampilkan di YouTube-nya tuh dapat dari mana? Kok bisa secepat itu dan seakurat itu yang saya perhatikan? Nyari Pak, nyari. Jadi kayak tiap hari nih saya bangun tidur nih ya. Habis ini nih nyeruput kopi biasa pagi nih gitu. Saya nontonin banyak penampakan Pak. Sekitar sehari itu ada sekitar 25 video penampakan atau 30 saya tontonin kayak wah ini menarik ya dibahas gitu. Setiap hari itu. Saya sampai penampakan tuh kayak yang dulunya takut tuh sekarang kayak biasa gitu. Jadi kan benar dicari. Iya, yang kita tahu kan ada dunia jasmani, ada dunia rohani. Yang penting kita jangan saling mengganggu atau kita memasuki hal-hal yang tidak baik. Itu yang dari saya tahu, betul nggak? Nah, emangnya segitu banyak menampakkan hantu yang Mas buat kontennya itu pernah nggak didatengin atau tiba-tiba ngerasa sesuatu atau apa? Nah ini kan saya juga pernah pengalaman bersama setan, hantu, bahkan saya juga pernah main-main ilmu gitu ya. Jadi menurut ngeri juga nih Bapak ya. Jadi pernah apa pengalaman Mas Ewing? Kalau pengalaman mengerikan sih kayak sampai muncul depan mata ya gitu nggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi kalau misalnya kayak cuma sekedar merinding dikit mah itu mas sering, apalagi kayak di rumah sendirian nih atau lagi misalnya lagi berkunjung ke tempat angker gitu terus tahu-tahu ya merasa ada yang lewat lah gitu kayak emang serem sih, takut itu kan manusiawi lah, semua orang juga takut lah gitu. Tapi kalau aku nanggepinnya kayak udahlah, kayak udah amat lah, let's go, lanjut lah gitu aja. Kayak anggap aja itu cuma sekedar angin lah, positive thinking aja lah Pak gitu saya mah. Ya percayalah, kita kan orang beragama, percaya kepada Tuhan pasti dilindungi. Karena kan kita makhluk sempurna, dibanding apapun kita yang paling sempurna. Manusia. Kalau percaya sih ya saya percaya dengan makhluk gaib itu. Tapi ada dong. Percaya. Kalau saya percaya kalau ya selama kita berdoa minta perlindungan kepada Tuhan everything is gonna be alright lah gitu. Oke, setuju. Nah, saya juga pernah nih cari-cari gitu ya, nonton mengenai horor yang di Indonesia maupun di luar negeri. Dia buka dari situs-situs yang gelap ya, deep web itu loh. Nah, maksudnya gimana? Dari situ ada nggak? Banyak nggak source-source yang bisa kita gali dari deep web? Bisa sih, kalau deep web itu kan pada dasarnya kayak sisi gelap di internet ya. Ada yang bilang deep web, ada yang bilang dark web gitu. Iya, dark web ya. Nah, sebenarnya sih itu emang namanya juga manusia ya. Itu ada semacam hal yang disembunyikan itu di deep web atau dark web gitu. Dan emang kalau lo bermain di situ tuh emang serem banget. Soalnya seremnya tuh bukan serem karena hantu, tapi karena manusianya. Jadi kita bisa dikerjain terbuka semua. Banyak aktivitas kejahatan terjadi di situ soalnya. Takutnya kan kalau kita yang cuma iseng lihat, tahu-tahu malah besoknya dijahatin kan, itu yang bahaya gitu. Ya, teman saya karena dia ahli IT, makanya saya lihat-lihat aja, saya bilang, gimana cara masuk? Ini ada berapa layer segala macam. Udahlah, just to know aja gitu. Jadi Mas Ewin nggak ambil data atau main-main di situ, ngeri juga ya? Ngeri Pak. Saya nggak berani Pak. Saya ada anak istri di rumah Pak. Jadi kayak udah punya anak? Udah? Belum. Ada istri. Istri kan nyusul. Baru married kan, betul kan? Baru married. Nah, saya pernah dengar juga di podcastnya Mas Dedi, Mas Ewing bilang YouTuber itu yang mau ditonton orang itu horor, kalau enggak yang berita-berita halu lah, yang bisa ke Amerika 6 jam lah, yang bisa ya kayak gitu-gitulah. Menurut gimana Wing? Menurut lo tuh YouTuber di Indonesia ini konten-kontennya sekarang kan kita ini konten kreator. Apa sih yang laku? Apa memang kita kurang jauh mainnya bangsa ini? Menurut aku sih konten horor tuh apa ya? Yang seperti aku bilang di podcast Om Deddy ya, YouTuber horor itu kalau nggak halu tuh nggak laku gitu. Tapi ya banyak yang nggak setuju dengan itu, tapi ya saya tetap setuju karena emang kenyataannya begitu. Betul. Karena banyak yang ya bisa diperdebatkan sih, banyak yang halu terus jadinya laku. Jadi menurut aku tuh kayak kok lu kayak kasar tuh kayak nipu sih gitu nih penonton gitu. Takutnya gitu kayak lu beneran kesurupan gak sih gitu. Jangan-jangan itu cuman acting atau kalau itu adalah cuman sekedar hiburan sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya dong.
Tapi kalau ampe kayak bawa-bawa nama Tuhan Ya. dalam kebohongan dia, dalam Ya. kemaluan dia, itu kayak aduh, Nggak pantas lah, nggak sebetulnya pantas. sih, Iya, nggak pantas. kayak, jangan kayak gitulah nyari duitnya gitu. Pengennya sih ngomong gitulah gitu, tapi ya sudah lah gitu. Aku mah. Nggak apa-apa, tapi saya sih sangat terinspirasi ya dengan anak-anak muda seperti Ewing gini bikin konten yang penting mengedukasi dan membangun bangsa ini. Jangan kita hanya Ya, memberikan sesuatu yang membuat orang takut dan jadi mimpi-mimpi buruk setiap hari, begitu kan? ya, Jadi kalau ke depan ini gimana nih, YouTuber atau penonton-penonton kita yang cocok itu ditayangkan model-model kayak apa nih? Menurut Mas Ewing pribadi kan kontennya mengenai horor dan sebagainya. Apa yang bisa lebih baik lah dikasih ke orang-orang Indonesia nih? kalau menurut aku sih gini ya, kalau ngebahas horor pasti kan, ya pasti Sangat sangat menarik baik. loh. Enggak, orang sangat misalnya- menarik juga. Ya, misalnya kalau kita ngebahas suatu hal yang misteri gitu, misalnya kayak segitiga Bermuda, Ya, contohnya ya. ya. Itu kan katanya kan banyak kapal, banyak pesawat Hilang. yang hilang di area Ya. situ ya, gitu. Hmm. Nah, pasti kita kasih semacam teori pertama. Ya, teori pertama pasti ya mungkin emang di situ ada jinnya kali, emang ada aliennya, emang bener lah di situ. Bener banget kalau di situ ada alien, ada jin. Mm. Nah, tapi kita jangan mentok di situ, Pak. Kita kasih juga teori yang lebih masuk akal. Bisa Ya. jadi di segitiga Bermuda ada medan magnetnya, atau Gravitasi atau apa gitu. gravitasi, ya yang lebih ilmiah. Jadi Ya. kayak jangan dikit-dikit ada kejadian aneh nih. Wah, itu babi ngepet, itu sihir, itu apa gitu kayak. Ya jangan mentok di situ, tapi juga kasih lagi kayak ilmiahnya tuh apa gitu. Jadi jangan nyerah sama gaib gitu. Jadi Setuju. kayak cobalah kita research gitu loh. Ya. Sayang banget kalau kita punya kecerdasan tinggi, Indonesia kan pinter-pinter nih, kalau cuma Betul. di dikit-dikit gaib, Gaib. ya jangan gitu, harus ada Kayak- ilmiahnya. Betul, saya setuju kayak kemarin gitu sampai di salah satu tempat ditungguin lilinnya ada babi, orang di rumahnya mau dibakar, itu kan ada pernah di berita saya lihat kan. Iya, itu dia kan, aduh kok sampai situ doang, gitu. Betul. Kenapa nggak dicari lagi, bisa padahal. Setuju, bagus. Jadi saya sangat mendukung Mas Ewing ini YouTube-nya dengan berjuta-juta orang yang dipengaruhi Makasih oleh banyak, Pak, makasih. karena enggak, ini positif loh, positif vibe buat bangsa kita ini. Lo tahu sendiri netizen 62 kan kita harus lebih maju di saat-saat pandemi ini, banyak orang kesusahan, kesulitan. Dengan adanya konten Mas Ewing ini pasti orang juga belajar sesuatu gitu loh. Yes. Nah. Jadi saya sangat mendukung ya Mas Ewing, nanti kapan-kapan kita ketemu karena ini kan Boleh. saat COVID, Mas Ewing di Bandung. Saya sangat berterima kasih untuk hari ini bisa cerita mengenai satu. Saya juga punya satu cerita, ini saya kasih lihat foto. Kemarin tanggal 1 saya ke Medan, tanggal 4 saya di Danau Toba. Oke. Mas Ewing tahu itu di Danau Toba kan ada patung si gale-gale yang Nortor Ya. bisa patung. Nah, Ya. saya foto lah sama anak istri saya, sama itu berempat. Tiba-tiba di belakang foto itu, banyak di fotonya. Biasa kan kalau kita ngambil foto sampai 10 gitu. Di belakang itu ada sesuatu, bayangan hitam. Nah, Oke. Oh, yang hitam ini ya? ini yang lainnya ada 10 foto lebih. Ini nggak ada. Yang ini ada 2 foto seperti ada segitiga hitam ini. Oke, ini yang sekeluarga itu ada segitiga hitam ya? Ini patungnya. Ini saya, istri, anak sama mantu. Nah, ini ada ini. Saya percaya, Mas Ewing juga bisa lihat sekarang ini. Itu Ya. pasti ada sesuatu. Karena ini kan salah satu tempat mistik yang diakui oleh dunia loh, Mas Ewing. Ya, Si gale-gale bisa nari sendiri katanya. ya. Nah, apa pendapat Mas Ewing? Ya, pertama ya, kalau aku sih gini, kalau pertama aku benarkan kalau mungkin di situ ada hantunya. Mungkin ya. Penunggunya. Ya, ada penunggunya lah, Ya. ada energi lain gitu. Aku benarkan juga. Tapi aku juga kasih lagi mungkin itu kan yang pertama ada penunggunya. Mungkin yang kedua bisa jadi ini adalah kesalahan kamera atau cahayanya atau Nah, kalau setelah itu ya seperti gaya aku, menurut kalian apakah ini halu atau settingan atau real? Nah, penonton. betul. Ini kan saya berbagi pengalaman pribadi saya. Jadi Ya. real dong. Mau orang bilang halu, lu belaga kamera di set apa ya terserah. Yang penting gue ngalamin ini. Lu percaya syukur, Ya. nggak percaya ya nggak apa-apa juga gitu loh. Iya benar, itu masalah kepercayaan ya sudah lah, Betul. kayak terserah orang. Kalau aku mah ngelihat ya sebagai ini mah ya benar. Tapi aku juga paham dengan kamera mungkin. Jadi kayak balikin lagi. Soalnya kalau berdebat dengan masalah gaib gitu kayak nggak akan Nggak ada, selesai ya benar. Pak. Gitu. Ya, Jadi ya benar. sudah kasih kepercayaan aja gitu.
Ya, intinya pembicaraan kita tetaplah percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita daripada lo takut sama setan yang nggak ada apa-apanya sebenarnya. Iya. Masalah kepercayaan mah ya percaya aja. Namanya juga Tuhan kan sudah ditulis bahwa ya Tuhan kan tidak menciptakan manusia doang, tapi juga makhluk lain Dan ya. kita sebagai manusia Yang tertinggi, paling tertinggi. Yang beriman gitu kan juga harus wajib meyakini bahwa ada makhluk lain selain manusia. Betul. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Ewing atas ngobrol-ngobrolnya. Saya percaya ke depannya YouTube-nya makin maju dan juga banyak orang-orang yang diedukasi oleh channel Mas Ewing. Terima kasih ya. Salam buat keluarga, salam buat istri ya. Semua. Ya, sehat-sehat, salam sehat. Oke, Pak.